Ya pertama-tama saya selaku juga advokat ya merasa miris juga. Harusnya sesama advokat itu saling menghormati, saling menghargai. Tapi ini juga masalah hukum, sehingga apapun yang terjadi, kalau ada yang merasa dirugikan, dia harus juga melakukan upaya dan langkah hukum. Termasuk Bang Hotman yang merasa namanya dicemarkan, karena itu pada tanggal 10 Mei tahun 2022 Bang Hotman melaporkan Rasman dengan pasal Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 ya, dengan ancaman hukuman 4 tahun. Dan saat ini hari kemarin tanggal 4 November rekan saya Rasman Nasution dijadikan tersangka oleh Barreskrim Mabes Polri ya. Dan ini menjadi salah satu fenomena baru ya. Harusnya kan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mungkin lewat jalur mediasi ya kan, dengan jalur kekeluargaan, karena bagaimanapun harusnya setiap advokat itu harus bisa saling menghormati dan menghargai, karena undang-undang advokat pun sangat tegas lewat putusan MK bahwa setiap advokat itu tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan surat kuasa atau mendampingi klien secara sah. Ya, jadi begini ya, ini kan juga sebenarnya kan waktu itu rekan saya Rasman itu kan mendapat informasi dari kliennya, sehingga dia juga menyampaikan kepada publik terkait apa yang sudah disampaikan kliennya kepada dia. Namun demikian, karena apa yang disampaikan itu menurut pelapor, di sini adalah Pak Hotman Paris sendiri, merasa bahwa itu tidak benar. Dia tidak melakukan dugaan pelecehan seksual tersebut, dan dia bisa buktikan itu, sehingga bahwa benar tidak adanya pelecehan itu, sehingga dia melaporkan di tanggal 22 Mei tahun 2024. Dan saat ini kemarin Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 4 November 2024 telah menetapkan rekan saya Rasman Nasution sebagai tersangka dalam Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 3 dan pasal junto pasal 27 ayat 3, yang dimana ancaman hukumnya adalah 4 tahun penjara. Jadi perlu saya sampaikan, ini edukasi publik juga kepada masyarakat, bahwa kalau ancaman hukumannya di bawah 4 tahun ya, itu seseorang itu memang tidak ditahan, tapi itu kembali ke yang namanya kewenangan daripada pihak penyidik. Orang ditahan atau tidak ditahan, yang pertama adalah diduga ya yang bersangkutan melarikan diri, yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga mengulangi perbuatannya atau mempengaruhi saksi. Nah, yang persoalannya Pak Rasman jelas sebagai seorang advokat, yang kedua dia bertempat tinggal juga jelas alamatnya, profesinya jelas, sehingga unsur untuk melarikan diri itu terbantahkan gitu loh. Dan untuk hal mempengaruhi saksi dan lain sebagainya, ini kan ITE ya kan, saksi yang dihadirkan pasti saksinya daripada pihak pelapor sendiri, yang tidak mungkin akan dipengaruhi oleh si terlapor gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya begini, restorasi justice RJ bisa terus dilakukan, baik di pihak kepolisian maupun di kejaksaan, sehingga upaya hukum RJ itu masih bisa dibuka, sehingga kedua advokat ini bisa melakukan perdamaian, bisa menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Ini masih ada kesempatan ini. Kalau menurut saya para senior, para ketua-ketua advokat, ayo coba lakukan mediasi kepada dua advokat ini. Ini orang-orang hebat semua, dan Bang Hotman itu juga saya kenal baik, Bang Rasman juga saya kenal baik. Kenapa sih tidak lakukan upaya mediasi? Kenapa sih tidak dilakukan RJ untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan? Gitu. Saya rasa polisi mungkin sudah membuka ruang itu, tapi mungkin tidak ada kesepakatan untuk berdamai. Ini kesempatan dari kejaksaan untuk bisa membuka ruang atau kesempatan untuk berdamai tersebut. Berarti pembuktian itu harus di pengadilan, ya kan? Pembuktian harus di pengadilan, karena sekarang ini udah pasti setelah ditetapkan sebagai tersangka, polisi wajib hukumnya untuk menyampaikan kepada pihak kejaksaan. Dan kejaksaan akan melihat apa berkas ini sudah cukup bukti atau tidak, gitu loh, sehingga layak tidak untuk disidangkan. Apakah P19-nya bisa dipenuhi tidak oleh pihak kepolisian? Kalau memang P19 tidak bisa dipenuhi oleh pihak kepolisian, ya artinya kasus ini harus dibekukan atau di SP3 kan. Tapi kalau misalnya P19 polisi memenuhi dan menurut jaksa sudah cukup alat buktinya untuk disidangkan kasus ini, saya rasa kasus ini akan running ke pengadilan. Dan ketika di pengadilan, tinggal pembuktian saja. Kan di situ kan rumah mencari keadilan. Bang Rasman dengan para saksi dan bahkan ahlinya membuktikan bahwa Rasman itu tidak terbukti untuk melakukan tindakan
pelanggaran Undang ITE pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 3. Ya, jadi kalau ketika di pengadilan itu ternyata apa yang dilaporkan Pak Hotman itu benar-benar terbukti bahwa ternyata pelecehan itu tidak terjadi dan nama baik ini dicemarkan melalui Undang-Undang ITE tersebut, pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3, artinya harus ada penegakan hukum. Pasti hakim akan memberikan vonis kepada rekan saya Rasman itu. Tetapi kalau misalnya dalam pembuktian ternyata pembuktian Rasman lebih kuat dan bisa membuktikan bahwa pelecehan itu terjadi, hakim juga akan memvonis Rasman itu bebas dari segala tuntutan. Ya tinggal pembuktian aja. Ketika orang melapor, dia juga harus membuktikan. Rasman juga harus menyiapkan bukti-bukti yang bisa membantu dia untuk supaya melawan laporan daripada pihak pelapor tersebut gitu. Kalau menurut saya, Rasman kan juga punya organisasi lain ya. Setelah dicabut oleh organisasi KAI, dia masuk lagi organisasi yang lain. Dan sampai saat ini organisasi yang dia berada itu kan tidak mencabut. Sehingga kalau menurut saya masih sah untuk dia menjalankan profesi advokat. Karena belum ada putusan pengadilan juga yang menyatakan Rasman bersalah atas kasus-kasus yang dia jalani itu. Ya, karena begini ya, kalau untuk kasus misalnya ketika di dalam proses hukum ternyata Rasman bersalah dan harus dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara, otomatis kan tidak mungkin Pak Rasman menjalankan profesinya. Mungkin kasusnya bisa dialihkan ke teman-teman rekan-rekan yang lain untuk melanjutkan perkara-perkara itu. Sebenarnya tidak ada equality before the law. Semua orang berkedudukan sama di mata hukum. Mau dia pejabat, mau dia tokoh publik, mau dia artis, mau dia advokat, tetap sama. Tidak ada perbedaan dalam penegakan hukum di Republik ini terhadap siapapun. Jadi kepada masyarakat saya mau sampaikan bahwa tidak ada perbedaan dalam penerapan hukum terhadap semua masyarakat Indonesia. Baik dia selebriti, baik dia advokat, tokoh publik, tokoh masyarakat, bahkan pejabat sekalipun. Mereka bersamaan kedudukannya di mata hukum. Kalau menurut saya sangat berpengaruh ya, karena publik ini kan sangat cerdas. Ya mudah-mudahan ini menjadi salah satu terobosan, salah satu juga evaluasi ya dari teman-teman advokat sendiri. Kalau bisa sesama advokat bermasalah, cobalah diselesaikan dengan baiklah secara kekeluargaan, karena sama-sama juga melayani klien gitu loh. Nah, bagaimana para advokat bisa ribut dan sampai harus masuk di pengadilan? Tapi itu kan kembali lagi ke setiap orang yang mengalami masalah hukum, bahwa setiap korban itu bisa melakukan segala upaya hukum terhadap siapapun. Dan kalau pelapor dan terlapor itu sama-sama memiliki yang namanya hak hukum. Silakan pelapor melapor, silakan membuktikan, dan juga terlapor juga boleh membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ini kan negara hukum, hukum adalah panglima. Siapapun harus taat dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Republik ini. Iya, jadi saya perlu garis bawahi bahwa putusan MK itu jelas bahwa setiap advokat yang dalam melaksanakan profesinya atau mendampingi klien itu tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasman. Apakah penerapan hukumnya yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE di pasal 43 ayat pasal 45 ayat 3 dan junto pasal 27 ayat 3 ini bisa terpenuhi atau tidak, nanti akan diuji di pengadilan. Kalau menurut saya penyidik profesional ya, saya rasa tidak ada intervensi sama sekali gitu loh. Karena pasal itu kan polisi melakukan tahapan-tahapannya, pasti ada pemalingan saksi, pasti alat bukti yang lain dihadirkan, pasti juga ada ahli yang juga dihadirkan, baik ahli pidana maupun ahli perdata. Saya rasa kita jangan menyalahkan penyidik. Yang ada adalah Pak Rasman itu membuktikan ya bahwa dia tidak bersalah gitu loh. Itu dengan apa? Dengan alat bukti juga yang harus dia perkuat untuk melawan bukti-bukti yang dihadirkan oleh pihak penyidik kan gitu. Ya sebenarnya kalau menurut saya ya ini kan sesama advokat ya. Pak Hotman seorang advokat senior, Bang Rasman juga adalah seorang advokat, harusnya harus difasilitasi lah kedua tokoh ini untuk bisa berdamai lah ya kan. Ini masih ada kesempatan nih RJ di pihak kejaksaan, bukalah ruang itu untuk kedua belah pihak bisa berdamai dengan baik. Karena bagaimanapun profesi ini kan officium nobile, profesi yang sangat mulia. Mari kita sama-sama jaga supaya masyarakat trust terhadap advokat. Jangan sampai advokatnya ribut lalu harusnya bisa menyelesaikan persoalan keributan dengan baik tapi ternyata tidak. Mungkin pihak kepolisian sudah membuka ruang itu, ruang RJ, restorasi justice, penyelesaian secara keluargaan. Mungkin ada yang memfasilitasi, mungkin ketua advokat sudah memfasilitasi. Mungkin pelapor juga mungkin merasa bahwa ini tidak ada niat baik daripada terlapor itu loh. Mungkin akhirnya dia tetap
melanjutkan proses kasus kan ke pihak ke pengadilan. Tapi di kejaksaan saya mohon supaya teman-teman dan juga para senior tolong fasilitasilah supaya kedua tokoh ini bisa berdamai dengan baik dan kembali menjalankan profesinya dengan baik. Jangan saling menyerang antar advokat. Lebih baik apapun yang terjadi itu menjadi satu pelajaran. Ya, ini fenomena baru ya. Saya lihat bahwa rekan advokat mari bisa kita bersatu untuk melakukan membantu ya masyarakat dalam hal memenuhi masalah-masalah hukum masyarakat. Dan yang kedua, undang-undang advokat itu jelas bahwa kita juga harus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dan kita juga harus kompak, walaupun ada putusan MK ya bahwa pengacara tidak bisa dihukum atau tidak bisa dipidana atau diperdata di pengadilan maupun di luar pengadilan, itu tidak mutlak juga. Kalau memang tidak ada etikat baik di dalam melaksanakan profesi advokat tersebut. Kalau saran saya kepada Bang Rasman, kita ini kan sebagai seorang advokat ya, kita tidak boleh menyalahkan penyidik. Penyidik pasti sudah bekerja profesional, apalagi penyidik Barreskrim. Yang Bang Rasman harus lakukan adalah lakukan upaya pra-peradilan. Buktikan bahwa itu status tersangkanya bisa digugurkan oleh pihak hakim tunggal ya, karena prapit itu kan itu adalah hak dari para tersangka. Yang kedua, prapit juga sidangnya juga tidak lama, hanya 7 hari putusan dengan hakim tunggal. Bang Rasman upayakan pra-peradilan deh kalau menurut saya, kalau memang tidak ada perdamaian. Tapi ketika pra-peradilan itu misalnya membuktikan bahwa Rasman tidak bersalah, itu status tersangkanya Rasman itu akan gugur dengan sendirinya. Tapi kalau toh harus lanjut ke kejaksaan, bukalah ruang untuk RJ. Toh kalau itu tidak bisa lagi, berarti harus saling membuktikan di pengadilan siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.